tahsin, tahfiz, qiraah, sama tilawah kan. Itu perbedaannya apa? Billahi minasyaitonir rajim. Panggung itu pas lagi lomba, apalagi kan ibu sendiri kan itu tilawah. Belajar Al-Quran dasarnya di tahsin. Jadi wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walalakhiratu khairul laka minaluu. Bedanya apa sih Bu sama tartil dan tilawah itu? Dibawa penyisihan, itu mic-nya waktu itu tiba-tiba mati. Pas pula itu kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Halo Sobat MB semuanya, bertemu lagi di podcast Muhammadiyah Binjai TV. Berkemajuan dan mencerahkan. Nah, alhamdulillah di sini kita sudah ada kedatangan narasumber kita yang memiliki kemampuan yang luar biasa, yaitu tilawah Al-Quran. Dan untuk kedepannya kita akan berbincang-bincang sedikit kepada narasumber kita. Langsung saja nih kita sambut narasumber kita, yaitu Ibu Iklimah Nofriani SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Ibu Iklimah ini adalah seorang guru agama yang mengajar di berbagai sekolah yang ada di Kota Binjai. Dan salah satunya Ibu juga mengajar di MTS SMA Aisyah ya kan Bu? Iya. Gimana sih Bu, Ibu bisa menjadi qori'ah? Prosesnya tuh gimana? Bisa Ibu ceritakan sedikit? Kalau proses awal yang pastinya belajar. Ya. Jadi dulu ngaji, biasanya kan kalau anak-anak zaman sekarang TK udah ngaji gitu kan, kelas ya. 1 SD udah ngaji. Saya dulu ngaji udah kelas 2, itu pun kelas 2 SD tapi udah mau naik-naikan kelas. Jadi memang malas ngaji. Makanya tiap mau ngaji harus kena marah dulu, atau bahkan kadang kena cambuk dulu baru mau pergi ngaji gitu kan. Jadi memang peran orang tua yang luar biasa, Masya Allah gitu. Nggak bosan-bosan, selalu membimbing, selalu mengarahkan supaya anaknya tetap mau ngaji. Jadi mungkin kalau pas masih kecil dulu berpikiran orang tua kok kejam gitu kan. Iya. Kok keras sekali gitu. Keras, cuman nggak mau ngaji aja sampai dicambuk gitu. Dipukul gitu. Itu cambuknya pakai apa, Bu? Pakai tali Tali pinggang. pinggang. Iya, tali pinggang. Jadi begitulah prosesnya. Yang kalau anak-anak lain misalnya hari Ahad pun main-main, jadi saya tetap disuruh pergi ngaji. Gitu. Nah, cerita SD Ibu SD di mana sih? Saya SD di madrasah. Jadi dari SD, SMP, SMA sekolahnya di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi di SD tuh madrasah Miss Ikhwanul Mukminin Binjai. Kemudian sewaktu SMP saya di MTS Negeri Binjai, madrasah juga. Waktu SMA di Man Binjai, madrasah juga. Dan Ibu kuliah di mana Bu? Kalau kuliah saya di Medan, Di Medan. di UIN Sumatera Utara, Jurusannya Bu? Pendidikan Agama Islam. Nah, Ibu ini kan sudah meraih banyak prestasi tuh, prestasi tilawah, yang lain sebagainya. Kalau boleh tahu tuh prestasi apa aja yang Ibu raih selama sampai saat ini? Jadi kalau prestasi seperti yang tadi awal saya bilang, saya kan ngaji awalnya tuh di kelas 2 SD. Ya. Itu pun udah mau akhir, udah mau naik-naikan. Tapi alhamdulillah memang prosesnya cepat, karena memang ngajinya waktu itu tiap hari, tiap malam, setiap selesai sholat maghrib ngaji di masjid. Jadi ngaji dari Iqra tuh, dari Iqra 1 gitu kan. Kelas 3 SD itu udah naik Quran. Oh, cepat. Iya. Nah, pas sudah naik Quran,
ayah yang pertama kali mengajarkan tentang tilawah. Dari orang tua sendiri. Dari orang tua. Cuman yang namanya anak sama orang tua itu kan banyak manjanya, banyak mengkeknya gitu kan. Setiap suruh baca, misalnya nada tinggi nggak bisa, nangis. Iya. Baca, nangis. Jadi karena orang tua mungkin kesel gitu kan. Kesel, ya udah. Terakhir disuruh ngaji sama guru lain. Jadi orang sama orang lain ngajinya, kebetulan waktu itu rumah ustadznya di belakang rumah saya. Nama ustadznya Ustadz Najib Syafi'i. Jadi awal belajar tilawah di kelas 3 SD. Cuman waktu pertama kali ikut itu di cabang tartil Quran. Dan alhamdulillah pertama kali ikut lomba waktu itu tingkat Kecamatan Binjai Timur, tapi lupa tahun berapa. Langsung juara. Juara 1. Juara 1. Ya. Nah, ibunya kan udah banyak ikuti lomba gitu kan, Bu. Pengalaman apa yang paling berkesan ketika ibu mengikuti lomba? Ada sedihnya kah? Ada senangnya kah? Ya pasti ada. Kalau senangnya itu kawan makin banyak. Jadi makin banyak relasi, makin banyak orang yang kita kenal, semakin banyak pengalaman yang kita dapat gitu kan. Yang nggak enaknya sewaktu nampil MTQ Kota Binjai itu tahun 2022, tahun lalu. Tahun lalu. Iya. Jadi waktu nampil dibawa penyisihan, itu mic-nya waktu itu tiba-tiba mati. Pas pula itu kena di nada jawabul jawab. Jawabul jawab. Jawabul jawab Hijaz kalau nggak salah. Jadi jawabul jawab itu kan pas memang nadanya tinggi gitu kan. Iya. Di situ pula mic-nya mati, mati. Jadi ngeblank. Jadi Tapi nggak ibu lanjut. pihak panitia ngasih mic lagi, cuman mic-nya beda sama yang awal tadi pas baca, jadi memang suara sama nada tuh sedikit lari gitu. Jadi pas panitia ngasih mic-nya, ibu masih baca itu? Iya masih baca, kan mic-nya mati tuh. Iya. Baca, tiba-tiba mic-nya mati, ya udah diginiin sama panitianya, udah Makin diganti ngeblank mic. ya kan, Bu? Iya. Tapi alhamdulillah dari situ walaupun mic-nya mati tetap bisa melanjutkan bacaan sampai akhir gitu. Alhamdulillah. Nah, ibu itu juara berapa, Bu, di situ? Itu kan bawa penyisihan. Alhamdulillah masuk ke babak final. Final. Dan di final alhamdulillah lagi tahun lalu itu juara 1 cabang qiraat sab'ah. Insya Allah. Dan ibu tuh kan kiroah. Ibu ada kiroat. Ibu ada masuk ke syarhil musabaqah tilawatil Quran, masuk ke bidang syarhil. Ibu pernah nggak? Pernah, itu waktu di SMA dan kuliah pernah. Jadi pernah ikut syarhil itu. Jadi pensyarah. Enggak, jadi qoriahnya. Jadi kan bertiga kan, Iya. pensyarah, kemudian qoriahnya sama pentarjim. Jadi saya tetap jadi qoriahnya. Dan itu pernah ikut di Kabupaten Langkat sama di kota Medan. Dapat prestasi yang diraih, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah waktu cabang syarhil juga pernah masuk final. Ya Allah. Di Kabupaten Langkat itu pas final juara 3. Nah, cerita qiraat sab'ah yang ibu bilang tadi, itu bedanya apa sih, Bu, sama tartil dan tilawah itu? Kalau tartil dan tilawah itu kan sama-sama membaca Al-Quran pakai seni, pakai lagu. Cuman bedanya kalau tartil itu tempo bacaannya lebih cepat, kalau tilawah lebih lama. Tapi tetap ya, walaupun pakai lagu, tetap tidak menyampingkan tajwid, tetap tajwid yang utama gitu. Bu, boleh dijelaskan nggak? Itu kan ada, kalau ngaji tuh ada tahsin, tahfiz, qiraah, sama tilawah kan. Itu perbedaannya apa, Bu, kalau boleh tahu? Kalau tilawah sama tartil tadi kan udah. Iya. Kalau tahsin sama tahfiz itu udah jelas beda. Kalau tahsin itu disitulah awal mula kita belajar Al-Quran, yang mempelajari tajwid,
kemudian memperbaiki bacaan, makhorijul huruf di situ semua. Pokoknya awal mula belajar Al-Quran dasarnya di tahsin. Jadi kalau tahsin kita nggak benar, ya sampai nanti juga nggak benar gitu. Harus benar. Dan itu kemudian gurunya harus harus sama guru yang kalau bisa profesional. Iya. Kemudian Dan tadi tahfiz. tahfiz. Kalau tahfiz itu hafalan. Menghafal Al-Quran. Cuman tetap walaupun menghafal Al-Quran, usahakan tajwidnya tidak salah-salah. Pokoknya bagaimanapun tajwid yang utama. Mau itu dibawa ke tartil, mau dibawa ke tilawah, mau dibawa ke tahfiz, tetap yang pertama tajwid yang harus diutamakan. Ya. Nah Bu, tilawah itu kan ada beberapa lagu. Bisa nggak Ibu jelaskan itu lagunya apa-apa aja gitu, tingkatan lagunya? Jadi kalau lagu tilawah itu kan ada 7. Ada Bayyati, kemudian Soba, Hijaz, Nahawan, Ros, Sika, Jiharka, 7. Bisa Ibu kayak ngasih Kasih satu contoh. contoh gitu. Gimana Dan Ibu tilawah jelaskan itu, nanti gitu. ini lagu apa gitu. Iya. Bedanya ya. Iya. Jadi kalau tartil tadi yang saya bilang kan temponya lebih cepat, Iya. tempo bacaannya. Kalau tilawah lebih lama. Jadi misalnya kalau tartil itu kan, misalnya dalam musabakoh aja lah. Misalnya gini lagunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu tartil. Kalau tilawah kan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi temponya lebih lama. Dan itu sama-sama Bayyati. Nada lagu Bayyati. Bagaimana sih Bu, Ibu ngatasi nervous di atas panggung itu pas lagi lomba, apalagi kan Ibu sendiri kan itu tilawahnya. Nah, macam mana Ibu mengatasi grogi, nervous yang tiba-tiba muncul gitu? Macam mana sih Bu? Jadi kalau nervous itu pasti ada. Nampil dimanapun nggak bisa dihindari. Iya. Mau tingkat apapun itu pasti selalu ada lah gitu. Iya. Jadi selama ini saya kalau mau nampil tuh banyak-banyak istighfar. Pokoknya banyak-banyak istighfar. Nggak usah banyak bercakap, bercanda, pokoknya itu dulu. Kemudian baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu terus diulang. Jadi selain dapat pahala juga kan, banyak istighfar, bisa menggugurkan dosa. Jadi itu juga bisa menghilangkan deg-degan. Gitu. Jadi kalau kita mau lomba harus fokus gitu lah ya Bu. Iya. Jangan Kepikiran yang apa-apa. lain-lain gitu ya Bu. Jadi Pesan dan kesan yang mau Ibu berikan kepada kami atau sobat NB yang di luar sana Iya, tuh yang lagi nonton. supaya bisa jadi qori'ah seperti Ibu, itu gimana pesannya? Harus belajar, banyak belajar. Jadi kalau belajar yang pertama harus punya niat. Iya. Kemudian yang kedua harus punya kemauan. Jadi kalau niat aja tapi nggak mau nggak bisa. Iya. Yang ketiga harus meluangkan waktu untuk belajar. Jadi saya yakin dan percaya kalau banyak orang dimanapun berada pasti punya kesibukan gitu kan. Tapi itu tadi setiap orang tetap punya porsi waktu yang sama. Dalam sehari itu 24 jam. Jadi yang membedakan antara kita dengan yang lainnya, bisa apa enggak kita meluangkan waktu untuk belajar. Jadi jangan tunggu punya waktu luang baru mau belajar, tapi kita sendiri coba luangkan waktu untuk bisa tetap belajar. Jadi selain niat, kemudian kemauan, kemudian meluangkan waktu. Nah, yang keempat harus belajar sama guru. Jadi kalau ngaji itu nggak bisa kalau belajar sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya kita baca sendiri, pasti kita merasa benar terus. Karena nggak ada yang menyimak gitu kan. Tapi coba disimak sama guru. Pasti ada aja salahnya, pasti ada aja kurangnya. Jadi itu pentingnya, nggak bisa belajar ngaji itu sendiri, nggak bisa, harus sama guru. Berarti nggak boleh sendiri-sendiri ya Bu belajarnya gitu. Nggak bisa lah. Dan kalau misalnya
dia ini nggak mau belajar sama guru gitu Bu, tapi dia lihatnya di handphone. Itu gimana Bu? Dia belajarnya dari handphone gitu. Ya itu sebetulnya bagus juga untuk referensi gitu kan. Iya. Tapi selain kita belajar dari misalnya dari internet, kemudian dari YouTube, kalau tahsin tuh kan banyak di YouTube. Dan yang lebih penting lagi tetap sama guru, karena kalau belajar langsung sama guru, gurunya langsung bisa menjelaskan. Mana yang salah. Kan lebih enak belajar langsung daripada Iya. belajar online gitu. Ibu kan sering tuh mendapat prestasi di qiraat sab'ah. Nah, apakah bacaan yang kita sehari-hari baca itu termasuk qiraat sab'ah? Jadi bacaan Al-Quran yang sehari-hari kita baca itu namanya qiraat Imam Asim, riwayat Hafaz. Tapi kalau semisalnya di dalam musabakoh, yang dimusabakohkan itu bukan qiraat Imam Asim. Kalau qiraat Imam Asim tuh nggak di qiraat sab'ah cabangnya, di tilawah, di tartil, pokoknya cabang yang lain, bukan di cabang qiraat sab'ah. Jadi kalau misalnya musabakoh, kalau di Binjai khususnya atau di Sumatera Utara baru 3 qiraat yang diperlombakan. Yang pertama itu ada namanya qiraat Imam Ibnu Katsir, riwayat Al-Bazi Kumbul. Yang kedua qiraat Imam Nafi', riwayat Qalun dan Warosh. Ya. Yang ketiga qiraat Abu Amr, riwayat Ad-Duri dan As-Susi. Jadi kalau musabakoh baru 3 itu yang diperlombakan di terakhir kemarin di tahun 2023. Nah, qiraat sab'ah ini berarti beda gitu Bu cara bacanya sama qiraat biasa. Beda. Beda. Ibu bisa kasih contoh satu gitu untuk qiraat sab'ahnya? Jadi kalau semisalnya dalam bacaan Al-Quran yang sehari-hari kita baca, itu kan namanya qiraat Imam Asim, riwayat Hafaz. Jadi misalnya di surat Ad-Duha, jadi wad-duha wal laili idza saja, kan tetap dia tulisannya seperti itu, bacanya juga seperti itu. Tapi kalau semisalnya kita masukkan di qiraat Imam Nafi', riwayat Warosh, jadi bacanya bukan wad-duha, ada taklil di situ. Misalnya bacanya wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Tuh, Jadi beda ya kamu? beda. Jelas beda gitu Bu. Dan itu bacanya juga harus tahu kaidahnya, nggak boleh asal-asalan. Jadi bacanya seperti itu, kaidahnya namanya apa gitu, harus tahu. Jadi kalau nggak tahu kaidah nggak boleh asal-asal baca juga gitu. Nah, Bu, kan belajar tahfiz ini kan memang harus sama guru gitu kan Bu. Misalnya ada kawan dia diajak mengaji tapi dia nggak mau gitu Bu, karena dia udah merasa benar. Dan terus kalau misalnya udah dia ngaji, dia ini nggak mau diturunkan ke yang memang sepantasnya dia. Dia Iya. tetap mau. Biasa kan kalau misalnya kurang lancar gitu kan, Iya. bacaan kurang bagus tuh ada penurunan gitu kan tingkatan. Misalnya dia Iqra 5 jadi Iqra 3 Iya. gitu, ulang. Nggak mau gitu Bu. Itu ngasih taunya gimana sih Bu? Menyikapinya gimana? Jadi kalau semisalnya ada yang seperti itu gitu kan. Jadi memang pengalaman sejauh ini saya ngajar di sekolah manapun itu, kalau siswa ditanya udah Al-Quran gitu kan, Iya. Jawabannya udah Bu. Sudah. Tapi pas dites ternyata belum standar untuk baca Quran gitu. Baik dari bacaannya, tajwidnya gitu kan, masih banyak salah-salah. Jadi setiap siswa yang misalnya diturunkan ke Iqra, pasti yang pertama dia nggak terima. Iya. Dia ngerasa udah Quran kok waktu SD, kenapa diturunin Iqra lagi kan gitu. Tapi sebenarnya itu tadi, turunkan dulu egonya.
Jadi kalau kita sampai kapanpun merasa ego, pasti kita terus-terusan merasa udah benar, nggak perlu turun Quran, nggak perlu turun Iqra lagi, tetap di Quran. Lagian udah Quran, ngapain turun-turunin gitu kan? Harusnya egonya tadi dibuang dulu gitu. Jadi kalau belajar, misalnya gurunya nyuruh dah turun ke Iqra, ya udah turun, belajar dari awal lagi. Toh guru itu juga bukan mau menjerumuskan kan, justru malah lebih bagus gitu, dibimbing untuk bisa bacaannya lebih benar lagi, lebih baik lagi. Nah, lalu kesan yang mau Ibu berikan kepada kami, kita semua, Sobat MBTV yang sedang menonton. Nah, itu untuk kita ke depannya itu gimana Bu kesannya? Pesannya juga. Pesan. Iya. Kesan dan pesannya. Pesannya tetap belajar sampai kapanpun. Jadi jangan berhenti belajar, karena memang anjuran kita sebagai umat muslim harus tetap belajar, baik kita dari kecil sampai Sekarang. sampai meninggal lah. Iya. Pokoknya harus tetap belajar. Dan kadang ada tuh kan orang tua yang udah tua tapi dia semangat belajarnya tuh tinggi. Ya, itu masya Allah berarti. Nggak kayak yang ada kan seumuran kan anak-anak tuh kan pada malas-malas belajar gitu. Jadi belajar tuh kan nggak ada kata telat gitu. Nggak kita ada. belajar. Oke, Sobat MBTV semuanya, kita sudah bertanya-tanya tentang apa itu tilawah, qiraat sab'ah dan lain sebagainya. Dan kita akan mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Iklimah. Terima kasih, Terima kasih Ibu. Ibu sudah Sama-sama. meluangkan waktu dan berbagi ilmunya di podcast ini. Semoga Apa yang telah Ibu sampaikan bisa diterima oleh semua orang dan bisa mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita. terus belajar. Amin. Oke, Sobat MB semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe videonya.